Iya bener anak mama, tapi emang Kak Hanif bakal kuat. OSIS pulang malam loh Kak. Ngopi Barada. Ngobrol pintar bareng Semada. Halo Sobat Smart, ini dia program baru kita, Ngopi Barada, ngobrol pintar bareng Semada. Nah, program ini merupakan program baru Semada loh, yang dimana program ini merupakan program untuk wadah bagi siswa Semada untuk beraspirasi dan berkreasi. Bersama saya, Benazir Vanessa Saidina, untuk lebih akrabnya panggil Vanessa aja ya. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang ketua OSIS yang baru saja terpilih periode 2023-2024. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalan dulu dong Kak buat Sobat Smart. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Hanif Aji Rizwansyah. Biasanya sih dipanggil Hanif. Oh, oke, Kak Hanif. Panggil Mas aja ya, jangan panggil Kak. Kenapa Kak? Kayak aneh gitu kalau panggil Kak. Oke, Mas Hanif ya. Iya. Mas Hanif pernah kepikiran gak sih di antara banyaknya kandidat, Mas Hanif yang terpilih menjadi ketua Semada? Kalau pemikiran saya selalu optimis ya. Gimana pun pokoknya ngasih yang terbaik lah. Tetap optimis kalau misalnya bakal jadi. Yang terpilih. Heeh. Terus perasaan Kak Hanif, terus perasaan Mas Hanif sebagai yang udah terpilih buat jadi ketua gimana? Perasaannya campur aduk. Ada senangnya, ada sedihnya. Baru kali ini saya ketemu orang yang udah terpilih ada sedihnya. Ya apa ya? Otomatis jadi sedihnya tuh bukan jadi juga sih, tapi lebih jadi pikiran. Soalnya kan tanggung jawab yang diemban kan jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Oh jelas. Gitu. Berarti pasti akan lebih banyak hambatan. Gimana pun proses pasti ada hambatannya sih, pasti ada masalah. Aku kepo nih gimana cara Kak Hanif menangani hambatan itu sebagai ketua OSIS. Apalagi kakak kan sebagai ketua nih, otomatis kakak harus mencari solusi yang paling bijak dan tidak merugikan semua orang termasuk Kak Hanif sendiri. Pertamanya sih dianalisa dulu permasalahannya apa. Terus kalau misalnya antar sesama anggota nih, kalau aku lebih milih buat ngajak ngobrol empat mata kayak gini, cerita. Oh ya, lebih terbuka Iya, ya. lebih terbuka. Buat apa sih masalahnya, apa sih problemnya, kendalanya apa. Jadi aku nih nggak asal langsung ngejudge anak ini gini. Jadi kan sebelumnya kan tahu rasanya dia tuh gini tuh kenapa, kok bisa ngelakuin itu. Kalau misalnya udah tahu gimana, ya kasih solusi, kasih nasihat ke dia buat jangan ngulang-ngulangin lah. Tapi kalau misalnya ngulangin gimana Kak? Kalau misalnya ngulangin ya coba aja ngobrol lebih intens lagi sih, kayak kalau enggak ya lebih tegas lagi anaknya. Oke. Sebelumnya emang Kak Hanif pernah ikut organisasi? Waktu SMP tuh nggak ikut organisasi apa-apa sama sekali. Baru SMA ini ikut. Kelas 10? Iya, kelas 10. Organisasi apa ya? OSIS juga. Oh, loh, anggota. Iya, anggota tapi. Terus ada organisasi lain nggak yang sekarang Kak Hanif jalani? Organisasi lain tuh Atau mungkin ekskul deh? ekskul sih ikut KIR juga aku. Terus ada ekstra futsal. Waduh. Terus apa lagi Kak? Ikut apa ya, ini bisa dibilang ekskul apa gimana ya, ikut Semadania juga sih aku. Oh supporter. Iya. Gila, keren banget.
cara Kak Hanif memanage waktu itu gimana Kak? Manage waktu, kalau manage waktu sih lumayan gampang sih kalau misalnya nggak nabrak-nabrak gitu. Kalau yang nabraknya itu kalau misalnya ada jadwal yang nabrak itu baru susah, harus sering liwariwi sih. Kalau buat aku cara bagi waktunya tuh gimana ya, pertama bagi skala prioritasnya dulu. Yang mau diprioritasin ini apa. Oke. Kalau misalnya yang diprioritasin itu A, ya kerjain A dulu, habis itu yang B dikerjain. Tapi lihat kondisi dan situasi juga sih. Semisal kerjaan yang B ini bisa ditinggal atau ada yang nge-backup buat ngerjain atau nyelesain itu, bisa aku titipin, bisa aku tinggal ngerjain ke Yang kerjaan lainnya. yang A ya. Oke. Visi dan misi Kak Hanif jadi OSIS apa nih? Visi dan misi yang aku kemarin pakai itu, visinya aku menjadikan OSIS SMA Negeri 2 aktif, inovatif, kreatif dengan aksi yang kompak serta dinamis. Planningnya buat Semada ke depannya supaya jauh lebih baik lagi tuh apa Kak? Planningnya sih ingin berusaha lebih baik sih dari yang sebelum-sebelumnya. Mesti mau improve lah. Berarti kayak gak ada event baru buat Semada atau apa gitu? Kalau event baru sih nggak kepikiran sama sekali sih. Tapi aku pinginnya tuh improve proker-proker yang udah ada, event-event yang ada. Buat menjadi lebih baik lagi Yes, juga. bener. Motivasi Kak Hanif untuk menjadi ketua OSIS itu apa? Maksudnya ya Kak Hanif bisa aja jadi anggota atau gak usah ikut sama sekali lah. Biar gak capek-capek gitu loh. Motivasi, aku ada prinsip pas waktu itu habis lulus SMP tuh, pas habis kesel-keselnya kenapa aku nggak ikut organisasi. Prinsip yang aku tanamin ini, urip mung sepisan, pisan-pisan dadi lakon, ojo meh dadi penonton. Artinya Hidup ini cuma sekali, jangan cuma jadi penonton, tapi jadi lakon lah, jadi aktor yang ada di sana. wah gila keren banget. Ya aku juga pernah dengar ini tuh hidupmu. Kamu yang akan menjadi sutradara dalam hidupmu sendiri. Yes. Gitu. Wah kayaknya Kak Hanif akan menjadi panutan baru saya nih Sobat Smart. Oke Kak, Kak Hanif sendiri ada panutan gak yang sampai sekarang memotivasi Kak Hanif untuk terus berkembang gitu? Kalau panutan sih gak ada, gak bisa dibilang gak ada sih, tapi cuma ada, tapi gak sampai jadi panutan banget gitu, cuma ngambil sifat-sifatnya dia yang bagus lah buat aku gitu. Tapi kalau buat yang memotivasi itu tentunya dari mama sih. Bener karena ibu tuh apalagi Kak Hanif laki kan ya, biasanya kalau anak laki tuh lebih deket sama mamanya, tapi bukan berarti anak mama loh ya. Kan iya bener anak mama tapi bukan dalam kategori manja gitu. Gila. Terus untuk hambatan OSIS nih, apa Kak Hanif udah siap? OSIS pulang malam loh Kak. Siap-siap aja sih, soalnya orang rumah ini nggak mempermasalahin aku pulang malam gitu sih, asal jelas ada kabarnya aku ngapain. Iya. Emang Kak Hanif bakal kuat? Kuat dong pastinya. Yang bener. Beneran dong. Serius. Oke. Kalau misalnya nih ada anggota yang tiba-tiba gak ada kabar, itu Kak Hanif gimana cara responnya? Maksudnya ya udah hilang gitu aja, soalnya aku pernah kayak gitu di SMP. Hilang gak ada kabar ya? Ya pertama coba aja yang lain, cari informasinya di mana, ngapain, cari informasinya aja dulu. Semisal emang nggak ada, ya udah tinggal, ya ngapain kita juga nungguin satu orang kita ada banyak kan, kita kan masih bisa ngelakuin yang lainnya juga sama-sama. Ya sih bener sih. Terus kalau misalnya nih Kak, kalau misalnya lo ya, misalnya aku emang gak ada pengalaman soal jadi ketua OSIS, tapi sering juga jadi ketua kelompok. Nah itu tuh banyak banget anggotaku yang
berdebat gitu, jadi susah. Misal gini, aku ada di satu tim, aku jadi kelompok. Misal temanku yang A ini ngomong yang B, terus temanku yang B ngomongin yang A. Sebagai ketua, apa yang bakal kakak lakuin? Pertamanya coba aja dengerin apa yang mereka omongin tuh. Jadi kita jadi penengah lah dari omongan-omongan mereka. Apa yang maunya mereka itu, terus yang A itu mikirnya apa, yang B itu pikirnya apa, mau ngomong apa. Kalau usahain, kan kita kan kelompok, kerja Ya. kelompok. Kita kan punya tujuan bersama sih. Iya, ya, betul. Gimana caranya kita sebagai pemimpin ini ngelit pas anggota-anggota kita itu buat nyapai tujuan kita, buat nyapai tujuan kita bersama itu. Iya. Terus kalau misalnya nih tiba-tiba Kak Hanif ada planning rencana baru buat memajukan Smada, tapi sampai periode 2024 Kak Hanif belum lakuin, itu gimana? Ayo lo. Kalau melihat hasil, aku nggak tahu karena itu kan ada di masa depan kan. Tapi untuk sekarang aku bakal usahain yang sebaik-baiknya sih buat Geniasta, buat SMA 2 ini. Beneran loh Kak? Iya dah. Beneran. Bener. Cius. Ini apa? Yang bener. Soalnya ini untuk Smada loh ini. Jangan sampai sobat Smada itu salah memilih ketos. Insya Allah nggak salah kok. Aku give the best. Yang bener. Nothing tulus. Oke sobat Smada, kita pegang omongannya Kak Hanif. Kalau sampai Kak Hanif melakukan kesalahan atau gagal nih, siap-siap. Ini masukin YouTube loh Kak. Iya, tapi kalau emang disuruh buat majuin, buat ngembangin dalam waktu periode 1 tahun tuh terbilang waktu yang sangat singkat. Ya bener. Susah sekali rasanya kalau misalnya mau nuntasin kerjaan 100% di 1 tahun itu. Menurutku sih enggak ya, soalnya kun fayakun, gak ada yang enggak mungkin. Kalau Kak Hanif udah berusaha dibarengi sama doa, ya pasti bisa. Apalagi doa seorang ibu. Ya tapi kan balik lagi, usaha yang terbaik. Ya bener. Pokoknya hasilin aja yang terbaik. Gak usah pikirin apa yang akan terjadi. Ya perlu sih dipikirin untuk mungkin akan berakibat fatal, berakibat negatif atau apa gimana gitu. Cara OSIS untuk memajukan Smada ini gimana? Kita memilih seorang ketua itu untuk memajukan Smada. Kita nggak mau untuk ngestak di situ aja. Menurut saya cara yang efektif, yang ampuh itu dari sosial media. Soalnya lebih cepat kebagi ke masyarakat umum kan. Kita bisa bikin konten apa, bisa bikin program apa di sosial medianya kita, mungkin bisa di TikToknya, di Instagram. Jadi masyarakat luar tuh tahu apa yang ada di Smada. Oh ya. Oke. Aku sedih banget. Soalnya ini last question. Apa? Pesan dan kesan Kak Hanif sebagai ketua OSIS untuk sobat smart kita nih. Kesan dan pesan kayak prinsip yang aku punya itu. Buat yang lainnya. Ore mung sepisan pisan dadi lakon aja mek dadi penonton. Wih, gila. Oke, karena udah selesai, aku berterima kasih banget ya Kak sama-sama, Hanif karena udah meluangkan waktunya buat podcast dan tentunya buat sobat smart kita nih. Oke. See you dulu dong sama sobat smart. See you sobat smart.